Aku hadir khusus untuk menghadiri acara ayahku yang sudah menjadi keluargaku, Om Warsito Sanjata Sarjana Hukum, sekaligus lawyerku, juga merayakan satu pernikahan momentum penting untuk putrinya. Jadi hari ini aku khusus hadir dan bernyanyi untuk tidak menjadi penyanyi profesional tapi mewakili keluarga. Apa itu serem-serem gitu deh? Lupa saya sinetron apa serem-serem gitu. Kebetulan kamu jadi apa sih, tong sampah atau apa gitu? Setan. Oh, enggak. Jadi situ lah, di lokasi situ. Kenal begitu aja. Sebelumnya sih nggak ada yang kayak, wah cakep banget ya orang. Enggak sih, paling ngeliat bawel banget nih cewek ini kayak gitu-gitu doang. Dia ada pacar, terus dia kayaknya naksir berat gitu sama saya kan. Sampai gitu. Melki. Percaya? Enggak. Percaya, iya kan deh, gak ada yang percaya kamu. Ya akhirnya gitu deh. Jadian ya. Iya. Melki sama Ibu ini happy wedding. Selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng terus. Akhirnya bisa nikah. Semoga menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik nanti kalau ketika udah punya anak. Bajai, Melki juga bajai. Buat Melki, semoga cepat punya momongan, baik sama istrinya, sayang sama istrinya, demikian pun sebaliknya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Nah, itu yang gue sisain buat lo omongan itu. Semoga selalu mencintai dan dicintai sampai maut yang memisahkan. Lika-liku perjalanan cinta Anang Ashanty nampaknya akan sampai ke sebuah tujuan. Keduanya diyakini bakal segera menikah dalam waktu dekat. Namun sayangnya Anang Ashanty masih suka menebar rasa penasaran. Keduanya berjanji akan mengumumkan tanggal pernikahan mereka besok saat hari Valentine tiba. Tak mau kalah, Syahrini juga berjanji akan memperkenalkan kekasihnya di hari yang sama. Anang gelisah, hatinya tak sabar menanti hari esok. Malam Valentine nanti bisa dipastikan akan menjadi malam paling romantis dalam perjalanan cinta keduanya. Di hari tersebut, Anang yang selama ini piawai dalam hal merahasiakan tanggal pernikahannya itu akan secara gamblang mengumumkan rencana bahagianya tersebut. Usut punya usut, keduanya dikabarkan akan menikah pada tanggal 12 Mei mendatang. Benarkah? Wah, ada rencana. Makanya tanggal 14 ntar kita kasih tahu. Ikan pemberitaan. Ini kan nggak apa-apa pemberitaan. Nggak perlu dikonfirmasi, nggak ada yang... Nggak ada itu, tanggal 12 nggak ada apa-apa. Cuma tanggal 14 kita akan nyanyi buat Valentine di salah satu hotel di Jakarta. Di situ nanti kita juga punya berita yang apa? Oke lah. Ya, aku ngedukung banget. Sekarang aku juga deket sama Bunda. Keputusan Anang untuk mengakhiri masa pacarannya dengan Ashanty memang patut diacungi 2 jempol. Masih segar dalam ingatan bagaimana keduanya sempat mengalami gagal bertunangan di pertengahan September silam. Tidak hanya itu saja, menjelang hari lamaran dan pernikahannya tersebut, dua sejoli ini pun mengaku kerap menghadapi rintangan. Bahkan keduanya pun mengaku ada pihak yang tidak ingin keduanya menikah. Meskipun belum ada tanggal resmi soal pernikahannya itu, namun secara pribadi Anang sudah melamar Ashanty. Sebuah cincin bertatahkan batu jamrut sempat disematkan Anang di jari Ashanty sebagai bukti keseriusan cintanya tersebut. 360 akan jadi saksi, saya akan memberikan sebuah hadiah. Ini. Mungkin kalau orang lain yang belum setuju ada, tapi kalau keluarga kita semua nggak ada. Semuanya udah setuju. Makanya kan bulan ini, maksudnya
Tanggal 14. Bukan. Ntar tanggal 14 baru. Tanggal 14. Ya, nanti 14 kita akan kasih tahu detailnya. Setali 3 uang dengan pasangan Anang Ashanty, si pemilik Jambul Khatulistiwa Syahrini pun rupanya juga menyimpan kejutan besar di hari Valentine. Ya, tepat di hari kasih sayang besok, si teteh asal kota Bogor ini dipastikan akan memperkenalkan kekasih hatinya ke hadapan publik. Siapakah lelaki beruntung itu? Dan benarkah jika sosok pria tersebut masuk dalam kriteria lelaki idaman yang diimpikan Syahrini selama ini? Ada deh, mau tahu aja. Dari segi kecantikan ragawi, logikanya Syahrini tentu saja tak kesulitan untuk mendapatkan cinta seorang lelaki. Sayangnya fakta di kehidupan nyata tak selamanya berbanding lurus dengan logika. Meski dipastikan akan memboyong sang kekasih ke hadapan publik, namun hingga detik ini, Syahrini masih tetap piawai menyembunyikan kehidupan percintaannya tersebut. Ia masih enggan memperkenalkan seorang pria yang patut disebut sebagai calon pendamping hidupnya. Karena belum punya pacar gimana? Siapa yang spesial? Lagi fokus kerja dulu. Pengennya sih, kan kalau untuk aku maunya nggak mau pacaran, maunya langsung married kan. Udah pas gitu ya umurnya dan tepat sekali kalau tahun ini. Amin, doain aja. Ya. Syahrini memang sempat diberitakan dekat ke pelaminan ketika masih menjadi rekan duet Anang Hermansyah. Namun seiring berjalannya waktu, Syahrini justru tampak masih menikmati statusnya sebagai jomblo. Syahrini sendiri ternyata punya kriteria minimum untuk calon pendamping hidupnya. Bahkan ia pun mengaku ingin menikah di tahun 2012 ini. Harus langsung nikah karena kalau ACC mama, kalau mama ridho berarti Allah ridho. Kan orang tua ridho, ridhonya Allah, ridhonya orang tua kan. Jadi siapapun pasangannya, yang penting mama ACC udahlah nikah aja. Jadi aku juga emang gak suka menggembar-gemborkan hal yang sifatnya pribadi ke publik gitu. Jadi tahunnya pengennya nanti langsung jeder aja nikah gitu maunya. Kalau dapat pasangannya gitu. Kini di tengah pengharapannya akan cinta sejati, Syahrini justru tengah gencar melakukan inovasi-inovasi baru bagi penampilannya. Setelah mempopulerkan gaya rambut jambul Khatulistiwa dan juga terowongan Casablanca, si pemilik jargon sesuatu ini justru kembali menciptakan tatanan rambut baru yang diberi nama jambul jagung. Seperti rambut hari ini, rambut jagung ada jambulnya ya kan, tapi di belakang. Ya kan gitu. Dan ini juga memang moodnya lagi gini. Kepengennya kayak afro kemarin kan segini rambutnya gede. Pengen aja moodnya seperti itu gitu. Futuristik, elegan, dan sempurna. Itulah slogan yang selalu diperlihatkan Syahrini dalam setiap penampilannya. Tidak hanya jambul jagungnya saja, wardrobe Nusantaranya pun nyatanya ikut menjadi penyempurna penampilannya di awal tahun naga air ini. Kan selalu ingin menampilkan touch of Indonesia. Ini juga ada kain songketnya gitu ya. Dan seperti biasalah aku selalu bling-bling. Ini rancangannya Hengki Kawilarang seperti biasa dua-dua. Ya, Syahrini memang telah menjadi sesuatu. Apapun yang melekat pada dirinya, nyatanya selalu menjadi pusat perhatian orang. Dan ketika penampilannya telah sempurna layaknya selebritis dunia, Syahrini tetaplah Syahrini. Ia tetap merakyat. Bahkan Syahrini tak segan-segan menyanyi di acara pernikahan. Aku hadir khusus untuk menghadiri acara ayahku yang sudah menjadi keluargaku, Om Warsito Sanjata Sardiana Hukum, sekaligus lawyerku, juga merayakan satu pernikahan momentum penting untuk putrinya. Jadi hari ini aku khusus hadir dan bernyanyi untuk tidak menjadi penyanyi profesional tapi mewakili keluarga.
Lantas seperti apa suasana villa pribadi milik penyanyi cantik Rosa? Dan bagaimana pula suasana keakraban Rosa bersama para fans ketika berlibur di Pulau Dewata, Bali?